Baik, perkenalkan nama saya Florisita Kalista Teresa Dampo dengan NIM 220211060218. Saya akan menjelaskan tentang tugas pertama praktikum jaringan dan komunikasi data. Jadi di tugas ini yaitu basic switch and end device configuration. Di sini ada 3 objektif. Yang pertama setup the network topology, yang kedua configure PC host, dan yang ketiga configure and verify basic switch settings. Jadi yang pertama itu kita setup the network topology. Jadi di shelf sini, tadinya di sini ada switch S1 dan S2. Jadi uh, kedua switch itu dipindahkan ke dalam rack. Lalu di sini tadinya ada PCA dan PCB dipindahkan ke dalam table. Lalu langkah selanjutnya kita mengambil kabel copper crossover uh, dan kita mengklik fast Ethernet 1 di switch S1 dan fast Ethernet 1 di switch S2. Lalu kita mengambil kabel copper straight through yang akan disambungkan dari PC ke switch. Jadi sebelum menyambungkannya, PC sudah dinyalakan terlebih dahulu. Jadi untuk PCA dan copper straight through kabelnya dari switch dipasangkan di fast Ethernet 6, lalu dipasangkan ke fast Ethernet 0. Lalu yang switch kedua eh, kabelnya dipasangkan di fast Ethernet 18, lalu pasangkan di PCB. Lalu selanjutnya eh, kita akan configure static IP address information on the PC according to the addressing table. Jadi kita klik PC, klik satu PC, misalnya PC A, lalu ke desktop dan ke IP configuration, lalu uh, kita isi IP address sama seperti yang ada di addressing table, sama juga seperti di PC B, dari sini juga. Lalu selanjutnya di PC A ke command prompt dan kita dan ketikkan ipconfig/all untuk verify setting tadi. Jadi di sini sudah di ping, sudah tes ping dari PCA ke PCB, sama juga dengan PCB. Sini di command prompt ada juga. Lalu yang selanjutnya configure verify basic switch settings. Jadi uh, cap di kabel backboard ini di sini ada console cable. Console kabelnya disambungkan dari PC ke switch di port RS232 ini, lalu di switch di bagian belakang inspect rear ada di sini ya. Sama juga seperti yang di PCB. Lalu
kita buka VCA ke desktop terminal, lalu di sini kita akan disambut dengan ini, lalu kita tekan enter, lalu akan muncul switch ini. Dengan mengetik enable, kita akan mengganti eh, ke eh, switch hashtag, yaitu eh, masuk ke dalam privilege exec mode. Lalu kita akan masuk akan mengganti eh, hostname-nya dengan cara mengetik config terminal, lalu hostname kita pilih S1, lalu dalam S1 config kita ketik enable secret class. Di sini kita akan enter local password, lalu line console 0, password Cisco, login exit. Lalu kita configure and enable VLAN 1 interface according to dressing table. Jadi sini interface VLAN 1 di di sini sudah ada config F. Jadi IP address-nya diambil dari VLAN 1 dari device S1, switch S1. Kita masukkan IP address dan uh, subnet mask-nya. Lalu no shutdown dan exit. Selanjutnya uh, buat login banner yang dikenal sebagai message of the day atau MOTD banner. Jadi di sini banner MOTD unauthorized access is prohibited. Lalu kita exit. Lalu kita save the configuration to startup file on non-volatile random access memory. Di sini kita write memory dan memori dari sini akan tersimpan. Nah, di sini display the current configuration, lalu display the iOS version and other useful switch information, dan display the status of the connected interfaces on the switch. Jadi di sini yang pertama ada show running config untuk display the current configuration, lalu show version untuk display the iOS version and other useful switch information. Lalu yang terakhir show interfaces. Lalu yang sama juga kita lakukan lagi di PCB dengan menggunakan switch S2, sama seperti tadi, tapi hostname-nya kita ganti ke hostname S2. Lalu di sini sudah dilakukan tes ping dari switch S2 ke switch S1 dan ping ke PCA. Di PCA juga udah dilakukan tes ping ke dari switch S1 ke switch S2 dan ping ke PCB. Lalu di sini ada reflection question. Jadi yang pertama, why are some fast Ethernet ports on the switches up while others are down? Jadi ada beberapa alasan kenapa port fast Ethernet di switch aktif atau up, sementara yang lain tidak aktif atau down. Yang pertama ada koneksi kabel,
konfigurasi port. Nah, yang pertama ada koneksi kabel, yang kedua konfigurasi port, yang ketiga status link, keempat ketidaksesuaian speed atau duplex, yang kelima konfigurasi VLAN, dan yang terakhir power over Ethernet atau PoE. Lalu pertanyaan yang kedua, what could prevent a ping from being sent between the PCs? Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan ping gagal antar PC, yaitu konfigurasi IP yang salah, VLAN yang tidak sesuai, status port switch, firewall menghalangi ping, default gateway salah, masalah kabel jaringan, dan konfigurasi router untuk interVLAN routing. Jadi itulah presentasi saya untuk tugas pertama ini. Sebelumnya diucapkan terima kasih. Selamat malam.